Joe Biden akan dorong Israel-Palestina berunding. Indonesia bisa berperan dukung kemerdekaan Palestina. Amerika Serikat di bawah Joe Biden diperkirakan akan mengembalikan proses penyelesaian konflik Israel dan Palestina ke meja perundingan atau jalur diplomatik. Sebuah langkah politik yang selama ini diterabas Donald Trump, demikian analisa pengamat hubungan internasional. Di sisi lain, perubahan politik luar negeri Amerika Serikat yang bakal mengedepankan pendekatan multilateralisme dianggap akan membuka peluang Indonesia untuk kembali menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Demikian kata seorang politisi PDI Perjuangan. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap bisa memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di sektor ekonomi, demokrasi, dan multilateral. Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman, menyebut terpilihnya Joe Biden menggantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat bakal membuat cemas Israel. Pasalnya, jika selama ini Donald Trump secara terang-terangan dan terbuka memihak Israel dan menerabas jalur diplomatik dalam penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel, maka di bawah Joe Biden, sikap itu akan berubah drastis. Joe Biden kemungkinan besar akan mendorong penyelesaian konflik kedua negara pada perundingan yang berpegang pada kesepakatan internasional. Kemungkinan Biden akan melakukan pendekatan kedua pihak dengan mengajak Palestina untuk melakukan perundingan, tetapi itu tidak akan mengubah garis kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini yang memang berpihak kepada Israel. Suara senada disampaikan pula oleh pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Muhammad Lutfi Zuhdi. Ia menilai Joe Biden akan mengembalikan proses penyelesaian konflik dua negara itu pada jalurnya, yakni two-state solution. Two-state solution artinya Israel dan Palestina berdiri sebagai negara berdaulat dan saling berdampingan. Namun begitu, sejauh mana sikap tegas Amerika Serikat kepada Israel baru akan tampak pada keputusan Joe Biden atas keberadaan kedutaan besar Amerika Serikat apakah akan dipindahkan lagi ke Tel Aviv atau tetap di Yerusalem. Jika Amerika Serikat betul-betul mendukung two-state solution seperti yang tertuang dalam resolusi PBB 194, maka Joe Biden akan memindahkan kedutaannya ke Tel Aviv. Hanya saja proses perundingan tidak akan berjalan dengan mulus, sebab posisi Amerika Serikat yang sangat berat sebelah kepada Israel di era Trump telah membuat kecewa pihak pemerintah Palestina. Dampaknya, Amerika Serikat tak lagi dipercaya oleh Palestina sebagai mediator perdamaian. Sementara pada situasi tersebut, Indonesia, menurut pandangan pengamat dan pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bisa mengambil peran untuk menyuarakan kembali pembelaan terhadap Palestina. Sekretaris Jenderal Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini meyakini suara Indonesia akan didengar lantaran posisinya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Pihaknya berharap Indonesia makin kencang mendorong Palestina sebagai negara berdaulat. Dengan terpilihnya Joe Biden akan tercipta situasi yang lebih kondusif dengan Palestina. Hal lain yang diharapkan PBNU dengan terpilihnya Joe Biden yakni terbangun dialog dengan negara-negara Islam sehingga fenomena Islamofobia di negara barat akan berkurang. Lantas, apa tanggapan pemerintah Indonesia? Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris yang diproyeksikan memenangi pemilu presiden Amerika Serikat. Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi 1 DPR, Charles Honoris, juga mengatakan pemerintah Indonesia maupun DPR sangat menyambut baik terpilihnya Joe Biden. Pasalnya, Biden dalam kampanye lalu menjanjikan pendekatan yang lebih pro-aliansi dan multilateralisme dalam kebijakan internasional termasuk dalam menghadapi permasalahan konflik di Timur Tengah. Pendekatan yang mengutamakan keterlibatan banyak negara itu disebut Charles sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia. Langkah tersebut lebih baik ketimbang tindakan sepihak yang kerap dilakukan Presiden Donald Trump. Karena itulah di tengah perubahan politik luar negeri Amerika Serikat
yang mendukung pendekatan multilateralisme, suara Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina akan didengar oleh Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian. Joe Biden mengalahkan Donald Trump dalam pertarungan pemilu presiden. Dalam pidatonya, Biden bersumpah untuk menjadi presiden yang mempersatukan, bukan memecah belah bangsa. Dalam hal konflik di Timur Tengah, Biden menyatakan tidak akan mengadopsi kebijakan pemerintahan Trump terhadap pendudukan Israel di tepi barat. Sementara itu, Wakil Ketua Partai Demokrat Elana Softman menegaskan Israel tidak perlu khawatir tentang kedudukannya di Palestina jika Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Stockman menegaskan posisi Israel akan tetap aman dan percaya bahwa Biden akan memberikan solusi bagi kedua negara tersebut, baik Israel maupun Palestina. Dia berkomitmen untuk keamanan Israel, tetapi pada saat yang sama dia juga mendukung solusi dua negara dan ingin mencapai perdamaian jangka panjang antara negara Yahudi dan Palestina. Stockman menjelaskan, nantinya Biden perlu mengatasi masalah yang timbul dari pemerintahan Trump dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat Palestina. Stockman yakin bahwa dia akan siap menghadapi tantangan tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Joe Biden memang dikenal menentang Israel yang memperluas aktivitasnya di tepi barat. Ia juga telah berjanji mengembalikan uang yang dipotong oleh pemerintahan Trump ke Palestina. Namun pandangannya itu tampaknya sebagian besar mendukung Israel. Pada Mei lalu, Biden menyatakan tidak akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat kembali ke Tel Aviv jika terpilih. Lalu berjanji akan melanjutkan kerjasama militer yang erat dengan Israel dan memberikan bantuan miliaran dolar kepada negara tersebut. Pernyataan itu muncul ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat hanya tinggal menghitung hari. Kesenjangan antara kedua kandidat terus tumbuh lebih besar. Jajak pendapat Israel baru-baru ini mengungkapkan bahwa lebih dari 60% orang Israel lebih suka melihat Trump terpilih kembali. Lalu sebanyak 19% memiliki pandangan serupa tentang penantangnya, yaitu Biden. Dukungan untuk Trump sangat beralasan karena dia mengambil beberapa tindakan pro-Israel yang tidak pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pada 2017 lalu, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pada Mei tahun berikutnya, dia memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke kota yang disengketakan, sehingga memicu kemarahan rakyat Palestina. Beberapa saat kemudian, Trump memotong dana rakyat Palestina dan mengakui legalitas pemukiman Yahudi di Yudea dan Samaria. Dia pun menghadapi Teheran dengan meninggalkan kesepakatan nuklir Iran dan memainkan peran penting dalam kesepakatan normalisasi antara Israel dan 3 negara Muslim lainnya beberapa bulan lalu.